Ada dua badan zending yang kemudian kita kenal, Reinhoudsmissionsgesellschaft, RMG, dan Nederlandlotersgenootschap, NLG. Itu kemudian pasar penjualan budak. Di Nias Di Nias ini. Ternyata selama 25 tahun, possending atau stasiun misi hanya bisa berdiri di wilayah Rapat Kebit 3. Ya. Gunung Stoli, Ombelata, dan Dahana. Tetapi mengapa nanti bisa sampai Pak ke Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan? Ya. Apa yang mendorong sehingga terjadi perubahan setelah 25 tahun? Ya, jadi begini ya Bu ya. Tahun 1890 Direktur Zending dari RMG, Dr. Schreiber, dia datang berkunjung ke Nias. Oh, Langsung direktur datang melihat bagaimana melihat. perkembangan kekristenan di dan Nias. dia melakukan evaluasi mengapa justru hanya 3 25 tahun hanya misi ada di wilayah Rapat Kebit. Walaupun tadi mereka melakukan pendekatan pendidikan, Ya. kesehatan dengan obat-obat, Ya. pendekatan terhadap salawat, membagi-bagi bantuan sosial, dan tadi pendekatan terhadap adat dengan bahasa dan AFO, Iya. dan tidak melarang yang sepanjang tidak manusiawi itu yang Iya. tadi. Nah itu, mengapa? Lalu dia temukan mengapa, karena wilayah di luar Rapat Kebit tidak aman. Ya. Apa tidak amannya? Pertama, memang di sana orang di setiap desa berkuasa, dan desa antar desa perang. Ya. Itu yang terjadi. Sehingga ketika ada yang masuk, oh ini tadi saya lupa memberitahukan satu lagi yang telah mencoba ke wilayah Fagule, Di luar wilayah Rapat yang di Kebit. luar Rapat Kebit, itu juga gagal. Fagula, di mana itu Fagula sekarang, Pak? Nah, di situ menariknya, Ya. karena itu saya lihat di peta, itu di antara wilayah Bawalia, Babulato, di antara itu ke Lahusa. Tapi tidak ada lagi nama Tidak ada daerah lagi itu desa sekarang. Oh ya. Tidak ada lagi desa itu. Nah, itu mereka udah pernah coba Untuk memberitakan Injil. memberitakan Injil. Ada Mohri yang nanti Iya. pindah ke Tanah Tanah Batak. Batak, itu antara lain yang pergi ke sana, dan itu malah sakit, kurus. Karena mereka peras terus, misalnya mereka bangun rumah zending. Ya. Ada yang di order atap, Ya. sago. Ya. Diambil uangnya, Tidak dikirim tidak dikasih atapnya. atapnya. Itu contoh-contoh. Mereka bekerja, nggak suka-sukanya, sehingga pekerjaan lamban sekali, dan mereka tidak bisa marah. Ya. Nah, dan waktu itu tidak aman. Sebentar perkelahian dan terancamlah para misionaris. Nah, itu yang tadi ya. Nah, ketika direktur RMG datang dan melihat realita itu, perang masih sangat kuat dengan adat istiadatnya, itu semua desa-desa yang terisolir dan perang satu dengan yang lain. Semua ini dilihat oleh Schreiber dan katakan bahwa ini harus dirubah. Maka ketika itu dia pergi ke wilayah ke Batavia, Ya. dan dia meminta kepada pemerintah. Juga nanti ketika dia tiba di Eropa, dia Di minta Jerman. supaya diintensifkan atau dilaksanakan apa yang disebut dengan imperialisme. Oh. Jadi sampai 1890 nggak ada imperialisme di Nias. Jadi kalau dikatakan Indonesia dijajah 350 tahun, Ya. Nias enggak. Tidak. Tapi sebentar Pak, mendukung imperialisme. Orang akan dengan serta-merta mengatakan berarti kekristenan bergandengan tangan dengan penjajah. Bagaimana kita bisa meluruskan pandangan seperti itu, Yang Pak? dia maksud Iya. adalah pemahaman Zending ya. Ya. Satu, ciptakan keamanan. Itu maksudnya katanya mendukung Mendukung imperialisme. karena dia mengatakan akan tercipta keamanan. Dan mengapa ada kaitan dengan imperialisme? Pemberontak-pemberontak, misalnya ada peristiwa waktu itu di yang sekarang daerah wisata itu, Sorake. Iya. Nah, itu ya,
di mana pedagang Cina dirampok. Ya. Oh, itu heboh. Lalu siapa saja yang datang di situ pemerintah kolonial itu dilawan. Ya, nah, lalu apa yang terjadi dengan imperialisme yang dimaksud? Para tentara Belanda pergi mengamankan. Mengamankan daerah itu dari para perampok, dan siapa yang memberontak ya diamankan. Maka perang antara tentara Belanda dengan pemberontak. Tanda kutip mereka sebut pemberontak. Ya. Jadi mulai dari Teluk Dalam. Maka kalau baca buku Mokdiliani itu, para pendekar mereka sampai ke Orahili, mau menyerang sampai ke Bobometalua. Nah, tapi desa itu tidak dibakar, tapi yang di bawah pinggir pantai semua itu yang mereka bakar. Ke tengah itu ada Lelewau. Iya. Itu dulu keturunannya Bu Ulele itu orang hebat. Karena udah punya koneksi dengan Aceh. Iya. Itu yang tadi Iraunohuna. Iya. Itu ya. Oh, rumah mereka dibakar. Sehingga oleh pemberontak. Bukan. Pemerintah Hindia Belanda. Tentara Belanda. Sehingga lari. Nanti kalau kita tanya pada keturunannya, masih ada itu, mereka tahu itu bagaimana mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena melawan Belanda. Ke atas di wilayah Mau itu ditangkap si Baleuhalu. Di sebelum itu di wilayah Lelematua, Saitapaho itu ditangkap. Jadi pokoknya semua di mana ada pemberontak itu diamankan. Itu yang mereka maksud. Yang kedua, dilaksanakan Rodi. Rodi dalam rangka membangun jalan. Menghilangkan keterisolasian. Antar kampung. Itu dilakukan. Jadi mengamankan supaya masyarakat tenang. Mengamankan jangan terjadi perang. Supaya pekerjaan misi bisa masuk. Tidak itu targetnya dulu, supaya tercipta keamanan di tengah masyarakat. Nah itu ya. Lalu yang tadi para pemberontak, lalu jalan harus dibangun. Nah itu dilakukan. Jadi setelah Direktur Zending itu meminta bantuan Belanda, memang itu realita. Nah sehingga semua jalan terbuka. Nanti kita melihat seiring dengan perkembangan jalan ini, yang dibuka ini, seiring dengan keamanan masyarakat, maka pelayanan Zending pun lancar. Maka Zending bisa memasuki berbagai wilayah walaupun ada perlawanan. Iya. Para pemberontak ini bisa kita katakan orang-orang yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat ya Pak? Atau pemberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda? Tidak. Ya, karena kan di mata penjajah, orang-orang yang mempertahankan kemerdekaan adalah pemberontak. Iya. Di mata orang Indonesia, pejuang. Nah, jadi mungkin kita perlu clearkan dulu, Pak. Tidak dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Tidak. Jadi yang ada ialah misalnya di wilayah Lelewau. Iya. Karena kepentingan yang tadi perdagangan budak, maka mereka menyerang desa-desa sekitar. Makanya mereka disebut pemberontak ya. Situ. Karena untuk kepentingan diri mereka. Itu kepentingan. Nah, demikian juga dengan Baleuhalu di Mau. Baru. Dan itu keturunannya Bupati Nias Hasanuddin yang di Sibolga. Di Sibolga betul. Ya. Itu. Nah, lalu Saitapaho, Halawa. Di bawahnya masih ada Siwahumola. Ya. Di wilayah Sole 2 itu. Jadi mereka inilah yang menimbulkan kegelisahan, ketakutan kepada masyarakat. Tengah-tengah masyarakat. Karena menyerang. Karena tadi tujuannya itu untuk ada dua memang apa? Ada dua memang tujuan mengapa ada penyerangan. Karena ada tradisi kalau bangsawan meninggal, maka harus ada bantalnya. Maka terjadilah emali dengan memotong kepala. Tapi yang kedua kepentingan perdagangan manusia tadi itu. Perdagangan budak tadi. Atau kepentingan perbudakan. Makanya misalnya di Nias Selatan itu dikenal si Ulu, lalu Sato, si Warawara, lalu ada di bawahnya budak. Dan di semua Nias dikenal dua jenis budak lagi. Savuyu dan Binu.
Dan bindu ini yang sering dikorbankan menjadi korban kalau ada upacara-upacara upacara-upacara itu. Upacara-upacara keagamaan lama. Betul. Nah, itu yang dimaksud dengan imperialisme. Jadi bukan imperialisme dalam pengertian mendukung penjajahan Belanda, memeras rakyat. Ya. Nah, tetapi dalam rangka mengamankan. Dan untuk mengamankan itu nanti kita melihat mereka menerapkan juga sistem pemerintahan. Ya. Residen di Sibolga, asisten residen di sini di Gunung Stoli. Lalu di bawahnya ada Demang. Di bawahnya ada asisten Demang. Di bawahnya ada Tuheneri, paling bawah ada Salawa. Jadi di situ juga terjadi keguncangan dalam masyarakat Nias. Mengapa? Karena dulu semua kekuasaan ada di tangan Salawa. Sekarang Salawa tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak setuju Tuheneri, tidak setuju Demang. Asisten Demang, tidak setuju asisten residen, tidak setuju dengan residen. Sehingga dia tidak punya kuasa apa-apa. Yang dulunya dia adalah orang hebat, akhirnya dia harus tunduk kepada kekuasaan yang baru. Itu yang disebut dengan kegoncangan dan perubahan sendi-sendi kemasyarakatan di Nias. Nah, itu yang terjadi sejak 1890, lebih tepatnya sebetulnya tidak langsung hari itu 1902. Setelah Belanda berhasil menguasai seluruh Pulau Nias. Di situ. Jadi dengan terciptanya keamanan, jalan-jalan terbuka, maka misionaris menjalankan penetrasi ke wilayah-wilayah. Tapi itu mereka juga punya strategi. Ini dia yang menarik, Pak, karena tadi juga mereka punya strategi memilih Gunung Stoli, Ombelata, dan Dahana. Pasti mereka juga punya strategi. Strategi beberapa misalnya di utara. Saya ambil utara. Sasarannya ialah bagaimana mengamankan wilayah utara dan kekristenan bisa menjangkau semua. Utara. Maka salah satu tantangan adalah yang tadi. Di Lafau. Dan itu ada komunitas yang non-Nias itu. Non-Kristen. Nah, itu. Nah, sementara di wilayah sini ada tantangan. Di Olora. Karena juga komunitas non-Nias tadi, bukan orang Nias. Yang non-Nias dan juga bukan pasar perdagangan tadi. Perdagangan budak. Lafau di dekat Laheba. Maka ditetapkan dulu yang disebut dengan stasiun antara. Posending antara. Dan untuk utara ditetapkan Labo Use. Sebentar Pak, kenapa muncul istilah posending antara? Karena targetnya nanti Hilimaziaya. Karena di sana pusat dari Nias Utara. Nah, jadi ini, sebelum ke Hilimaziaya diatasi dulu ini. Karena Muslim sudah menguasai wilayah ini, pantai, maka harus diamankan yang di atas. Makanya diambil Bouse. Dan Bouse mereka pelajari antropologi dan sosiologi. Bouse itu Zega, dan mereka lihat penyebaran Zega itu sampai ke Nias Utara, ke Hilimaziaya dan kemana-mana. Sampai ke Hilimaziaya. Itu. Jadi berarti mereka akhirnya belajar mengenai antropologi, mengenai budaya Nias, sistem kemasyarakatan. Dan mereka memikirkan strategi. Setelah mereka mengenal kondisi itu. Kondisi di Nias. Itu yang perlu bagi kita sekarang bagaimana gereja-gereja kita bisa memahami itu kondisi di mana jemaat-jemaat kita berada. Nah, itulah diutuslah misionaris nol di stasiun antara tadi, di posending di Bouse. Baru sesudah itu sudah sampai ke situ, tadi sudah terjadi perubahan sistem kemasyarakatan. Yang terjadi adalah para Salawa dari desa-desa memanggil. Itu menarik, Bu. Jadi mereka sendiri yang mengundang misalnya misionaris untuk datang di kampungnya. Salawa Hilimaziaya. Itu mengundang datang misionaris ke Hilimaziaya. Nanti 1911. Apa tujuannya itu, Pak? Nah, ini karena mereka sudah kehilangan power karena tadi Salawa dan mereka menganggap kalau berteman dengan orang kulit putih
maka derajat statusnya mereka akan naik. naik. Nah itu. Oh, ya, karena mereka sudah kehilangan power dengan dibangunnya sistem Sistem yang pemerintah hierarki. hierarki tadi ya. Itu, Jadi sekarang mereka butuh butuh sekutu, butuh orang yang butuh bisa identitas baru yang bahwa diakui. diakui. Nah, Sekarang itu. mereka punya teman, Betul. yaitu para misionaris. Betul. Jadi itu. Nah, sehingga setelah aman Bouse, Ya, barulah nanti seiring dengan waktu ditetapkan pusat di Hilimazia. Hilimazia. Jadi dari pusat itulah kemana-mana, Ke Halaheva, ke Ya, Afulu, ke Namehalu, ke Namehalu, ke ke utara. Nah itu caranya. Jadi dengan catatan mulai dengan pusat baru masuk ke semua ke wilayah. Dan didukung lagi dengan undangan dari para salawat. Sedang semakin cepatlah penyebarannya. Betul. Nah itu di utara. Ya. Nah di selatan mereka juga pelajari. Maka ada 2 antara Untuk mendirikan itu ya. di stasiun. dari garis pantai. Ya, Itu ya. Yaitu Humene, ya. tapi nanti stasiunnya di wilayah Sokayado. Oh, jadi antara Humene, stasiun antara. Dibuat antara lagi, jadi Bawalia. Tapi tetap di Sokayado pusat stasiunnya. Pusat stasiunnya. Nah, mengapa stasiun itu? Karena berkaitan dengan strategi. Oh ya, maaf dulu. Ya. Nanti baru ke selatan. Langsung ke selatan dari Sogayado. Nah, itu ke wilayah Saua. Yang tempat Thomas tadi ya, Pak ya? Bukan. Itu Teluk Dalam. Iya, Teluk Babel Dalam. Melangi. Iya. Ini yang Rabenek. Rabenek. Iya. Nah, itu. Sementara di tengah muncul strategi apa yang disebut dengan serang gunung. Nah, menyerang gunung. Mengapa? Karena waktu itu gunung itu tidak aman. Tidak aman. Iya. Nah, kemudian bagian terdai tarongo 05. Iya. Bukan 05 istilah waktu itu, tapi tidak aman gunung itu. Gunung. Nah, bagaimana cara menyerang daerah pegunungan? Maka diserbu. Dari bawah ditetapkan lelebuah. Lelebuah itu strategi untuk menyerang gunung. Oh. Dari bawah Siforwasi. Ya. Dari timur Sokayado. Serang gunung ke atas. Jadi bertemu semua itu di gunung. Nah itu. Supaya ibu tahu, kalau tadi saya cerita mengenai nama Balehalu. Itu menyerahkan diri, Bu. Balehalu itu menyerahkan diri kepada Sundar Madi Lelebuah untuk diserahkan ke pemerintah Hindia. Jadi mereka tidak langsung ke pemerintah Hindia Belanda menyerang, mereka dulu ke misionaris. Betul. Dan saya tahu menyerahkan diri ke misionaris yang ada di Sogayado. Momayar. Apa tujuan mereka akhirnya menyerah kepada untuk cari perlindungan, supaya nanti misionaris bisa mengupayakan amnesti bagi mereka. Ya, semacam itu, tapi realita ya dibuang ke Sibolga. Mereka ini. Iya. Dibuang ke Sibolga. Dan saya dengar di kemudian hari ada yang melarikan diri dan tidak tahu kemana rimbanya. Itu. Jadi itu apanya? Jadi itu penyebarannya ya, Pak. Itu penyebarannya. Nah, nanti kemudian ke barat. Ya. Ke barat. Tantangan yang ada di barat adalah dari orang Maros. Yang dari Hinako. Dari Hinako. Berarti setiap wilayah punya tantangan yang berbeda. Yang berbeda. Nah, khusus untuk menyerang Teluk Dalam, karena mereka sudah tahu dari dulu bahwa ada sedikit ketidakkompakan antara Menamele dan Siheneasi, yang sekarang Hilisatare dan pokoknya Siheneasi itu, maka dibuatlah diserbu dari pinggir barat, Hilisimetane induknya, supaya dari situ nanti diserang
desa-desa di tengah. Lalu yang dari sana adalah Saua. Sehingga mereka bisa nanti mendatangi, Ya, mengunjungi, menyerang. menyerang, Tanda kutip menyerang ya. bukan Atau bukan menyerbu. Mereka bisa menyerbu daerah desa-desa yang masih belum Betul. menerima Injil. Betul. Jadi mereka tidak hanya datang dengan apa ya Pak, dengan mengatakan kita hanya perlu memberitakan Injil, tapi mereka harus mengenal konteks di mana mereka itu yang paling memberitakan utama. Mereka Injil. mengenal. Nah, tetapi nanti memang tantangan yang dihadapi sama saja. Ya. Tantangan kemiskinan, kebodohan, penyakit, itu semua apa? Kepercayaan Pola lama. hidup, kepercayaan lama, seluruh kegiatan adat istiadat ini didasarkan pada agama lama. Itu. Jadi itu yang membuat nanti bagaimana misi menyebar ke seluruh wilayah Nias. Walaupun masih sepenggal-sepenggal. Ya. Sampai 25 tahun kedua. Tapi nanti penetrasi sudah masuk. sudah masuk Ke utara tadi sampai Lima Jaya. Itu ya. Ya. Ke Ke tengah. tengah sudah sampai ke Sungai Adu. Ya. Sebelum itu ke barat ini dibagi dua lagi. Ya. Ada yang ke wilayah, tapi mereka ambil wilayah Tugala dan Fadoro itu ya. Nah, itu seringkali ada komplain di daerah itu. Padahal misionaris sengaja memilih di antara. Di antara, jadi pos stasiun itu ada di antara desa Tugala dan desa Fadoro. Itu misionaris led. Itu misionarisnya. Makanya itu dikatakan pos Tugala Fadoro. Itu makanya di buku zending kita itu Tugala Fadoro. Padahal ada dua kampung. Karena ada dua kampung dan Tugala. dia ada di tengah-tengah. Mengapa juga dia ambil wilayah itu? Karena di belakangnya ada semacam pancuran atau sungai yang untuk memandikan kudanya. Itu ya. Jadi, nah, tapi nanti antara itu juga ketika menyerang Lelewau yang tadi, maka harus ada di antara. Itulah Husa. Antara tadi Nias Barat itu, antara itu dengan Lelewau harus ada Lahusa. Bukan Lahusa Barat ya? Bukan Lahusa Selatan Pak. Bukan Lahusa Selatan, tapi Lahusa Barat. Lahusa di Barat. Berarti ada dua pos sending pusat waktu itu ya Pak. Satu di Tugala Fadoro dengan di Lahusa. Belum menjadi stasiun Lahusa. Tapi tempat misionaris untuk bisa sampai ke betul. Dan nanti memang orang Lelewau lah yang datang ke Lahusa. Nah, itu sendingnya. Nah, untuk wilayah yang lain nanti kemudian memang pada akhir memang diputuskan Labelo ya. Tapi ada beberapa tempat sebelum itu di Moroe, beberapa itu. Itu mungkin bisa teman-teman semua warga jemaat bisa baca di buku Salib dan Adu ya. Bagaimana penyebaran itu? Nah, itu jadi lumayan lengkap sejarah untuk menjelaskan bagaimana penyebaran itu ada. Dan pendekatannya tetap sama. Membuka sekolah, makanya muncul prinsip di mana ada gereja atau zending, di situ ada sekolah. Sekolah zending. Membuka pos pelayanan kesehatan. Maka dikenal yang terjadi di masa zending adalah peran antara obat pilkina, aspirin dengan ritual adu. Nah, itu apa? Pendekatan bahasa, pendekatan budaya. AFO masih tetap sama. Pendekatan terhadap para salawat. Nah, tetapi ada hal yang lain memang mengapa akhirnya juga misi di wilayah-wilayah itu menjadi orang tertarik karena ada pembebasan. Pembebasan kaum tertindas. Oh, mereka menebus budak, Pak? Ada dua. Satu, pemberdayaan atau pembebasan perempuan dari kekerasan dan penindasan. Dan yang kedua, pembelaan terhadap kaum budak. Kaum budak. Nah, jadi misalnya kalau dulu
ketika seorang istri baru saja hari itu meninggal suaminya, tradisinya adalah ketika masih di kuburan sudah ditawar siapa yang mau membeli oleh pihak keluarga suaminya. iya. Itu dulu. Itu saya baca itu dari laporan-laporan misionaris ketika mereka di sini dan melaporkannya ke Zending. Itu sudah dihimpun. Semua dokumen itu ada di Jerman. Dan kebetulan saya punya kesempatan membacanya. Membaca itu ya Pak ya. Nah itu. Ya. Nah, yang kedua adalah budak. Ya. Ada beberapa kasus melarikan diri dari rumah tuannya, dan itu mereka pergi kepada misionaris dan ditampung di situ. Ditampung oleh misionaris. Nah itu. Yang tadi misalnya kalau yang tadi di Tugalafadoro itu, ada yang nanti menjadi penginjil dia, Vetero Hia. Oh, itu 2 kali dia melahirkan anak kembar yang dibunuh. Dua-duanya. Kalau di barat itu dua-duanya kalau ada anak kembar dua-duanya dibunuh. Dan itu sangat menyedihkan karena si perempuan itu justru disingkirkan. Karena melahirkan anak kembar. Nah, namanya tidak boleh dipanggil. Jadi kalau dipanggil menjadi kalau ada namanya nama pengantinnya, sudah tidak lagi. Fogogowi atau Balegeu. Tapi ada alasan mereka. Karena kalau nama itu didengar oleh yang mengutuk itu hantu-hantu atau roh yang mengutuk itu nanti dia apa lagi? Dia akan melahirkan anak kembar lagi. Ya. Ketika melahirkan anak kembar yang ketiga, dia tidak mau bunuh lagi. Dia pergi kepada misionaris. Nah, itu semua pembebasan dan perlindungan ya, Pak. Pembebasan dan perlindungan. Jadi itu salah satu yang menjadi daya tarik. Jadi selain pendidikan, selain kesehatan, ada pembebasan, pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas. Nah itu. Tapi sampai saat itu kan Pak, orang masih sulit ya untuk melepaskan adu zatua, kepercayaan Jadi lama. Mereka memang memberi diri dibaptis, mengikuti katekisasi baptisan, CD, dan memberikan patung, tapi masih menyimpan adu zatua. Kenapa begitu beratnya mereka melepaskan adu zatua, Pak, dibanding dengan memberikan adu-adu yang lain? Nah, ini berkaitan dengan pemahaman. Orang Nias memahami Lovalangi, tapi ada 2 Lovalangi dalam pemahaman orang Nias dulu. Nggak tahu sekarang, sudah berubah. Lovalangi si Sosiawa itu Leilahero, jauh. Dia penguasa, dia tapi jauh. Tapi Lovalangi Bagulidano itulah orang tua. Dan fungsi Lovalangi bagi mereka adalah yang memberkati, yang melindungi. Maka ketika orang tua itu meninggal, maka dilakukan ritual supaya dia tetap hadir. Diambillah meke-meke, ada upacara meke-meke, dikasihlah di patung itu, sehingga mereka menganggap bahwa di situ orang tua mereka hadir. Jadi masih tetap memiliki kuasa. Dan itu mereka anggap, kalau ini dibuang berarti kamu memutuskan saya dari orang tua saya, yang adalah Lovalangi saya. Jadi itu ya pemikiran Ononi. Itu pemikiran waktu itu. Lalu bagaimana misionaris bisa mengubah pemahaman itu, Pak? Memang mereka terus melakukan tapi nanti yang mengubah semua itu baru 25 tahun ketika Pak, terjadi yang disebut Fangesadon. Ya, itu dia, Pak. Ya, itu. Karena dalam sejarah kekristenan di Indonesia tidak semua wilayah yang mengalami gerakan kebangunan rohani. Di Sumatera, Nias mengalami gerakan kebangunan rohani yang melanda seluruh Pulau Nias, didorong oleh pertobatan massal. Di Nias pernah terjadi gerakan kebangunan rohani yang melanda seluruh kepulauan Nias. Dan mereka menganggap jadi Kristen adalah satu solusi untuk status. Itu juga. Tetapi tidak hanya itu, memang.